Yang mengalami kejadian dalam cerita sebuah pengalaman ini adalah Nadila Filza. Ia merupakan mahasiswi atau seorang mahasiswi yang mengambil jurusan pemasaran internasional dalam bimbingan Profesor Renald, dan dia mendapat tugas kuliah berupa kunjungan ke luar negeri. Nadila Filza atau orang yang ada di cerita ini pergi ke Korea Selatan. Nadila Filza yang memilih melakukan tugas perjalanan ke luar negeri, yaitu ke negeri Ginseng, Korea Selatan. Dia membeli tiket pesawat ke Seoul melalui jasa agen travel ketika ada pameran travel di GCC Senayan. Namun, ternyata ada kesalahan penulisan nama di sana. Belum berangkat saja dia sudah harus pusing dan bingung. Kemudian dibantu oleh bapaknya untuk mengurus perubahan kesalahan nama di tiket, dan ternyata masih ada kesalahan lagi. Namun pihak agen meyakinkan dia bahwa tiketnya bisa dipakai dan dia tenang saja. Akhirnya dia pun bisa berangkat ke Korea Selatan. Setelah mendarat di Korea, dia menyadari sesuatu dan melihat bawahan yang dia pakai. Ternyata di Korea sedang peralihan dari musim salju ke musim semi dengan suhu 5 derajat Celcius. Dan dia pun lanjut ke bagasi dan menghubungi pemilik apartemen. Tetapi ledeng di apartemen itu sedang bocor dan harus menunggu selama 2 hari. Dan dia pun menginap di Hotel Merkur Gangnam. Hari pertama, dia mengunjungi toko resmi agensi Korea Selatan. Setelah itu dia pergi juga ke Mall IFC untuk sekedar makan dan istirahat. Dan dia tidak menyangka bahwa lagu terbaru SNSD diputar dan mengadakan jumpa fans antara SNSD. Di situ dia berjumpa dengan Bapak Lee yang membantunya berfoto dengan member SNSD. Kemudian dia pergi ke Itaewon untuk mencicipi sejumlah makanan dan minuman karena di sana terdapat makanan halal dan harganya pun terjangkau. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya ke Namsan Tower, salah satu tempat kunjungan wisata yang wajib dikunjungi di Seoul. N Tower, begitu orang di sana menyebutnya, terletak di Gunung Namsan. Di situ dia membeli gembok cinta dan dipasang dengan berdoa semoga dia suatu saat nanti diberi kesempatan untuk melanjutkan S2 di universitas impiannya. Setelah H-1 pulang ke Jakarta, dia berencana pergi ke Benteng Hwasong di Suwon. Di situ dia melihat manekin-manekin yang menggambarkan peristiwa orang-orang di masa itu. Yang menarik lagi, setiap bagian dari manekin-manekin itu dilengkapi dengan cap berbentuk kura-kura. Cap tersebut bisa dibubuhkan di atas kertas, dan setiap cap kura-kura itu memiliki variasi rupa seperti raja, prajurit, dan menteri. Tetapi terjadi sesuatu yang menakutkan untuknya, di mana manekin dari Benteng Hwasong berkedip, dan itu membuat dia tidak konsen mengambil gambar dan menikmati jalan-jalannya. Hingga dia memutuskan untuk pulang ke Gangnam. Karena dia mengambil bus yang arahnya salah, maka dia nyasar selama 1,5 jam untuk sampai ke Stadion Suwon. Dan dia pun salah juga menaiki kereta. Total perjalanan Suwon ke Gangnam seharusnya kurang lebih dari 1,5 jam, malah menjadi 4 jam gara-gara manekin tersebut. Di sisa waktu terakhir dia di Seoul, dia menikmati beberapa wisata kuliner yang ada di sana. Pukul 3 pagi dia membereskan beberapa barang-barang beserta oleh-oleh yang dibelinya di hari-hari sebelumnya. Dia merasa sudah cukup beradaptasi dengan lingkungan asing, dan dia pun merasa sedih akan meninggalkan kota itu. 3 jam dia habiskan untuk beberes-beres. Akhirnya dia menaiki taksi menuju ICN atau Incheon International Airport
Perjalanannya hanya 45 menit, namun disinilah masalah sebenarnya datang. Pada saat sedang pengecekan pertama bandara, petugas melarangnya masuk. Dia menjadi panik bukan main. Akhirnya dia memberanikan diri untuk datang ke front desk Garuda di ICN dan menemui manajer yang sedang bertugas hari itu. Manajer itu memeriksa paspor, tiket fisik, dan e-tiketnya satu-satu. Kemudian manajer itu membubuhkan cap correction dan mencoret kelebihan huruf di tiket fisiknya, lalu mengembalikan itu semua kepadanya. Dan pada akhirnya dia pun bisa pulang ke Jakarta tanpa hambatan apapun. Aku bersedia melakukan perjalanan seperti cerita ini karena aku dapat belajar menjadi lebih tenang, berkepala dingin, dan jangan pernah memutar otak dalam mencari solusi ketika dihadapkan pada suatu masalah. Aku juga merasa fully charged dan totally refreshed. Plus pengalaman di cerita ini membuat pikiranku lebih terbuka dan tidak sabar untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lain. Pengalaman di cerita ini memberiku banyak pelajaran berharga. Dan kuharap suatu saat aku bisa pergi ke salah satu negara yang ingin aku tuju. Aku pun bersedia juga melakukan perjalanan seperti ini karena kita dapat belajar bisa mengendalikan otak, bisa mengendalikan perasaan, dan juga kita menjadi lebih tenang, lebih rileks untuk melakukan suatu masalah dan mencari solusi dari suatu masalah. Negara yang ingin saya tuju adalah Israel, lebih tepatnya di kota Yerusalem. Beberapa langkah-langkah yang saya lakukan untuk dapat melaksanakan atau melakukan perjalanan itu adalah: 1. Mengetahui informasi seputar kondisi ekonomi di negara tersebut atau di kota tersebut. Mengetahui hal-hal yang mendasar perlu dipersiapkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Dan yang terakhir, menabung untuk bisa memenuhi budget pergi ke negara tersebut. Terima kasih, saya dari Kevin Gulit Manulang dari Prodi D3 Perpajakan.